Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, segala puji milik Allah, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Bersyukur sudah sepantasnya selalu terucap, karena banyak anugerah nikmat yang tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik pada sesama. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semuanya. Kelak di hari akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, di siang yang penuh barokah, khatib akan menyampaikan materi khutbahnya dengan judul Who is our God? Allah our boss. Artinya, siapa sih Tuhan kita? Allah kah atau bos kah? Pertanyaan dari judul tema ini mungkin aneh buat hadirin semua yang ada di sini, karena sejak kecil sampai saat ini mengaku bahwa Tuhan kita adalah Allah. Namun, apakah benar-benar bahwa Tuhan kita adalah Allah? Katanya Tuhan kita adalah Allah, tapi mengapa dipanggil Allah ketika ada adzan dikumandangkan, kita diam saja, tidak bergerak pergi ke masjid? Katanya kita orang Islam, kok nggak sholat? Katanya kita mengaku beragama Islam, kok nggak mau bersolawat? Katanya kita orang Islam adalah Quran, tapi kenapa Quran tidak dibaca? Katanya kita umat Islam, mengapa tidak mau bersedekah? Itu semua artinya Tuhan kita bukan Allah, tapi bos. Dalam bahasa
kita belum mengenal Allah secara bulat, kita masih jauh banget dari Allah. Kata orang Cirebon disebut darling, kadang sadar, kadang eling. Pernyataan dan pertanyaan ini sangat bertolak belakang dengan atau berbalik 360 derajat jika dipanggil sama bos. Katanya siap bos, siap juragan, siap dan laksanakan tugas. Dijanjikan akan diberi uang sebesar gopek saja oleh bos, bukan main senangnya. Mengapa dijanjikan oleh Allah menjadi orang kaya, orang hebat, tidak bergerak sama sekali kepada Allah? Jika saya simpulkan, itu semua berarti Tuhan kita adalah bos, bukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita tidak sadar bahwa Allah pernah dikesampingkan. Mungkin nomor 2, nomor 11, nomor 17, atau nomor 29, bukan nomor 1. Mau bukti? Inilah faktanya. Buktinya, 1, jika kita sakit, apa yang dilakukan kita pertama kali? Pasti jawabannya atau tindakannya pergi ke dokter. 2, jika kita punya mobil, lantas mobilnya rusak atau ada masalah, apa yang kita lakukan pertama kali? Jawabannya adalah pergi ke bengkel. 3, jika kita punya motor, lantas bannya kempes, apa yang kita lakukan? Pasti jawabannya adalah mencari tukang tambal ban. Jika kita tidak punya uang, kemana kita melangkah? Jawabannya pasti ke bos besar. Mengapa sih tidak ke Allah dulu? Padahal mereka tidak tahu, tidak mengerti jika kita punya masalah. Ini itu waktu dan diri, itu semua artinya kita salah melangkah, kurang tepat sasaran. Mereka tidak tahu, mereka tidak paham, tidak mengerti apa permasalahan kita sebenarnya. Mereka akan bergerak dan bekerja ketika kita sudah menyampaikan apa masalahnya. Dan sekali lagi, itu semua artinya kita lebih mengenal dokter, mekanik, tukang tambal ban daripada mengenal Allah sebagai pencipta kita dan alam semesta. Bukankah akan lebih baik jika kita pergi menuju Allah dahulu, lalu pergi ke tukang mekanik, tukang tambal ban dan lain-lain? Karena jika kita pergi menuju Allah, Allah tidak akan bertanya kepada kita apa permasalahan kita sebenarnya, karena Allah Maha tahu, Maha segalanya. Apakah kita salah? Apakah kita salah jika kita minta pertolongan kepada manusia dulu daripada Allah? Memang tidak salah, tapi menurut konsepsi tauhid ini adalah kurang tepat, karena seharusnya Allah dulu, baru setelah itu menuju ke yang lain sebagai bab ikhtiar. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, jika kita bertanya kepada kuping, siapa Tuhan kita? Pasti jawabannya adalah Allah. Namun jika kita diberikan kesulitan, permasalahan yang berat, apakah Tuhan kita masih Allah? Jawabannya adalah maybe yes, maybe no. Tuhan kita
banyak, mungkin pejabat, bank, koperasi, bos, saudara yang tajir dan lain-lain. Jika kita sepakati, yakini bahwa alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah, mengapa kita masih perlindungan, bantuan, nitip, meminjam dana operasional? Jika ini yang dilakukan umat Islam, maka derajat kita akan jatuh derajatnya sedalam-dalamnya. Rasulullah bersabda, "Man sa'ala min gharib faqri fakannama yakul jam." Artinya, barang siapa meminta-minta, mengiba-iba, mengemis-ngemis kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api. Allah menciptakan segala sesuatu, dan tentunya Allah juga yang akan memberi solusi dalam kehidupan. Sesuai dengan firman Allah, Quran surat Tolak ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Sudah begitu jelas ayat-ayat di atas, kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Apapun masalah kita, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Tapi dalam prakteknya, mengapa kita masih kurang percaya pada Allah? Mengapa kita masih meragukannya? Mengapa kita masih memungkirinya? Bahkan kita tidak yakin akan kebesaran Allah. Beberapa ayat berikut adalah menerangkan tentang jagat raya adalah ciptaannya, bukan ciptaan manusia. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tadhakkarun. Artinya, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa ada yang diantaranya keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak seorang pun penolong maupun memberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, jika kita melangkahkan kakinya, sejalan-jalannya, selagu-lagunya, tanpa berjalan ke Allah dulu, berarti itu masih disebut ilmu lama, old method, atau gaya lama, old style. Maka mari saya ajak kepada hadirin yang ada di sini untuk belajar dengan ilmu yang baru yang tercantum dalam Quran surat Maryam ayat 42 dan 43. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala li'abdihi ya bani lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Artinya, ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku,
Mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika sirata. Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Am kuntum syuhada'i hadara Yaqub al-maut qala li abihi ma ta'budun min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahda wa nahnu lahu muslimun. Artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhannya Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Maksud ayat-ayat di atas adalah mengapa kita minta bantuan selain Allah. Ada yang minta bantuan ke dukun, paranormal, orang pintar. Jika kita ingin jualannya laris, naik pangkat, ingin jadi dewan, bahkan termasuk pemikat wanita, kita juga tidak menutup mata. Ada banyak orang yang melakukan suap menyuap dalam memudahkan menyelesaikan urusannya, bisnisnya, padahal mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun jika ada yang berhasil, itu karena campur tangan Allah dalam bentuk ridho dan rahmatnya. Itulah maka ayat-ayat tadi seolah-olah Nabi Ibrahim menegur, menampar kita, mengapa kita masih saja meminta bantuan kepada manusia atau makhluk lain selain Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum khutbah kedua, saya akan buatkan kesimpulan materi khutbah kali ini. Tata surya beserta isinya adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Untuk itu, mari di hari Jumat yang mulia ini, saya mengajak pada semua hadirin yang ada di sini untuk selalu ingat pada Allah, berpikir pada Allah agar selalu memberi solusi, memberi ketenangan hati pada kita semua jika kita ingin mendapatkan masalah. Dalam bahasa Inggris, if we always remember Allah, Allah always remember us. Artinya, jika kita selalu ingat pada Allah, Allah akan selalu ingat pada kita. Jangan minta bantuan, pertolongan kepada manusia atau makhluk lain. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 106, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Artinya, janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kita dilarang meminta bantuan kepada orang sesuai dengan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajarkan kepada anak-anak kita atau orang lain untuk selalu minta pertolongan, bantuan kepada Allah. Karena jika kita minta bantuan, pertolongan pada manusia, maka kita menjadi
manusia yang jatuh derajatnya menjadi manusia yang hina. Mari kuatkan keyakinan kita. Say no asking for others help. Artinya katakan jangan minta bantuan kepada orang lain. Itu saja materi khutbah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya sendiri dan semua hadirin yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur